أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayohal hadirun, para ustaz, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Darul Ilmi ini, kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengatur segala urusan hidup kita, yang telah mengatur kehidupan dan kematian kita, yang telah mengatur seluruh perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dengan bersyukurlah kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Dan ketika seseorang mendapatkan ujian, kemudian dia bersabar, maka sesungguhnya dia juga menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita semua hidup di dunia ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk kita sehingga kita hidup di dunia ini. Kemudian kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita kelak yang paling baik amalnya? Hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ahsanu amala atau amal yang terbaik, ada dua syaratnya, yaitu amal yang dilakukan karena ikhlas, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua disebut ahsanu amala manakala seseorang menjalankan amal, melakukan ibadah, beraktivitas sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya, maka tentu kita selaku manusia, selaku orang yang beriman, tidak ada solusi lain, tidak ada jalan hidup lain kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ikhlas,
kemudian kita mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya untuk mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang dua tadi harus kita penuhi, yaitu keikhlasan dan ittiba'us sunnah ataupun mengikuti tuntunan-tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, mendefinisikan tentang makna ibadah. Kata beliau, al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini pendapat yang sangat masyhur, hadirin rahimakumullah. Kata beliau, ibadah itu adalah sebutan segala sesuatu aktivitas, segala sesuatu amal. Itu merupakan ibadah, manakala amal itu yuhibbuhu wa yardah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita tidur kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidur kita dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi nilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mencari nafkah, kemudian nafkah kita cari dengan jalan yang halal, maka mencari nafkah juga merupakan ibadah. Syaratnya hadirin rahimakumullah, ketika kita mencari nafkah, yuhibbuhullah wa yardah, dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, minal aqwal wal a'mal, yang disebut dengan ibadah itu suatu amalan yang kita ucapkan. Aqwal berupa perkataan. Ketika kita berkata baik, maka perkataan kita bernilai ibadah. Ketika kita beristighfar, maka istighfar kita bernilai ibadah. Kalau kita mengajak saudara-saudara kita untuk salat, untuk belajar Al-Quran, maka perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita itu merupakan ibadah yang akan dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal atau perbuatan, kita berangkat ke masjid, kita mencari nafkah, kita berdagang di pasar, kita mengajar anak-anak, itu merupakan pekerjaan wal a'mal, dan itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa manakala sesuai dengan tuntunan Nabi dan kita kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Al-zahirah wal batinah, kata beliau, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak contohnya adalah kita memiliki hati, hadir rahimakumullah. Hati kita setiap hari harus kita muhasabah. Ketika kita sebelum tidur, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ada rasa iri, rasa dengki, maka hati kita harus segera kita bersihkan dengan banyak beristighfar kepada Allah, dengan banyak bermuhasabah. Hadirin rahimakumullah, sehingga manakala seseorang hatinya selalu dibersihkan dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita insya Allah menjadi tenang. Insya Allah hati kita menjadi qalbun salim, menjadi hati yang sehat, bukan qalbul marid atau qalbun mayyit. Maka hadirin rahimakumullah, ketika seseorang melakukan amal ibadah, sekali lagi, amal ibadah itu bukan hanya di ruang masjid saja, bukan hanya puasa Ramadan saja. Kalau kita mengandalkan pahala dari puasa Ramadan, maka puasa Ramadan kita hanya setahun sekali dalam setahun. Kalau kita hanya mengandalkan amal dari sholat saja, maka sholat kita sangat terbatas, hanya 5 waktu dalam
sehari semalam. Kalau kita mengandalkan dari zakat saja, mungkin zakat yang kita keluarkan hanya setahun sekali. Kalau kita mengandalkan pahala hanya dari haji dan umroh saja, itu pun juga terbatas. Maka hadirin rahimakumullah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari ketika kita beramal, ikhlaskan hati kita dan mari kita sesuaikan amal kita dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita mau beramal, minimal kita mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, atau yang lebih afdal lagi adalah sesuai dengan doa-doa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita berdoa, yaitu bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita mau melakukan aktivitas, minimal kita mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu menjadi ibadah. Kalau kita lihat hadirin rahimakumullah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar berdoa, dan doanya adalah didahului dengan bismillah. Ketika kita mau keluar rumah, mau mencari nafkah, maka Rasulullah memerintahkan agar kita berdoa bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya ketika kita keluar rumah kita bernilai ibadah di sisi Allah, dan ketika kita keluar rumah maka kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencari nafkah ketika kita beraktivitas harus sesuai dengan tuntunan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita naik kendaraan, kita juga diperintahkan untuk berdoa, yaitu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, agar menaiki kendaraan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang lainnya hadirin rahimakumullah. Mohon maaf ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, maka bukankah yang pertama kali kita ucapkan adalah bismillah? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi hadirin rahimakumullah, syaratnya ketika kita mau melakukan aktivitas, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan kita bisa melakukan sesuatu itu dengan ikhlas manakala lisan kita mampu mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama menyimpulkan, kullu amalin lam yubda bi basmalah fahuwa aqta. Segala amal, apa saja amalan yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka hadirin rahimakumullah, dia terputus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, terputus keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang sangat singkat ini, khatib mengajak, mari kita bersama-sama ketika kita mau melakukan amal, kita mulainya dengan mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita agar menjadi hati yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir rahimakumullah, kita juga harus banyak mencari ilmu agar amal kita sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Mudah-mudahan hadir rahimakumullah, salat kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, zakat kita, haji kita, dakwah kita, mengajar kita, mencari nafkah kita, yang jadi tukang beca, yang jadi ojek online dan seterusnya, ketika semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya akan beribadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi
ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin para ustaz, para ahli ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita tidak berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan bismillah ketika kita beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita, yaitu hati yang ikhlas, hati yang salim, hati yang sehat, bukan hati yang sakit sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang melimpah sehingga kita beramal sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Ghaffar, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami berlumuran dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami semuslim ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami. Sayangi orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami masih kecil ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan salat ya Allah. Wafatkan kami dalam mengerjakan puasa ya Allah. Wafatkan kami dalam menjaga wudu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari akhir hayat yang buruk. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami dalam kondisi berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami ya Allah dalam kondisi berbuat maksiat. Jangan cabut nyawa kami ya Allah dalam kondisi berbuat maksiat ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami ya Allah berupa keistiqomahan ya Allah. Istiqamah di dalam atas agamamu ya Allah. Istiqamah dalam menjalankan syariatmu ya mujibas sa'ilin. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.